Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Kali ini saya akan membawakan sebuah dokumenter tentang partisipasi politik dan perilaku masyarakat tentang pemilu di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, kawasan penyangga Jakarta yang dinamis, dihuni lebih dari 3 juta jiwa dengan beragam latar belakang. Setiap 5 tahun, daerah ini menjadi medan pertarungan politik yang sengit. Namun di balik gemuruh demokrasi, bagaimana sebenarnya perilaku pemilih di sini? Apakah mereka aktif berpartisipasi atau justru apatis? Video ini akan menelusuri secara mendalam faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk partisipasi politik masyarakat Bekasi dalam pemilu. Sejak era Orde Baru, Bekasi sebagai basis pendukung Golkar, namun pasca reformasi, peta politiknya berubah drastis. Partai seperti PDIP, Gerindra, dan Partai Islam bersaing ketat. Yang menarik, meski termasuk daerah urban, polarisasi politik di sini masih kental dipengaruhi sentimen lokal dan identitas. Dan calon bupati dan wakil bupati Bekasi nomor urut 3 ini unggul dengan perolehan suara mencapai 46,55%. Sementara pasangan Bayan Holik Faisal memiliki 40,3% dan pasangan Dani Ramdan Ramli memperoleh 13,9% suara. Meski hasil penghitungan internal menunjukkan keunggulan, pihaknya masih menunggu dan menghormati hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten Bekasi. Pihaknya mengajak kepada para relawan dan juga saksi untuk terus mengawal proses rekapitulasi suara KPU hingga akhir untuk mencegah perubahan hasil. Mendata sesuai dengan data C1 dan C1 RT. Nah, nanti kita akan persiapan, makanya kita kawal suara kita, hasil yang sudah kita punya, tinggal mengawal sampai putusan nanti KPU ketok palu untuk kemenangan. Data KPU Kabupaten Bekasi menunjukkan partisipasi pemilih di sini fluktuatif. Pada pemilu 2019, angka partisipasi mencapai 78%, tapi turun jadi 72% di 2024. Apa penyebabnya? Berdasarkan survei LSI, 3 faktor utama mempengaruhinya, yaitu yang pertama, kepercayaan terhadap elit politik yang menurun. Yang kedua, pola migrasi penduduk, yaitu banyak yang pekerja kontrak yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Yang ketiga, maraknya politik uang. Pola perilaku pemilih di Kabupaten Bekasi bisa dibagi beberapa kategori. Yang pertama, pemilih ideologis, yaitu loyal pada partai tertentu, biasanya itu golongan orang-orang tua. Dan yang kedua, pemilih pragmatis, yaitu tergantung pada bantuan sosial atau politik uangnya. Yang ketiga, pemilih apolitik, yaitu golput karena tidak percaya sistemnya. Ini ya, tekernya sobek ini ya. Iya. Oke. Udah. Terkait sepinya peminat untuk pilkada ini seperti apa sih Pak? Karena peminat dari pilkada dan pilgub kurang. Jadi untuk sementara DPT 425 yang hadir kurang lebih 60%. 60% itu berarti masih ada ratusan ya? Masih ada ratusan. Itu ini emang kurang sosialisasi apa seperti apa? Sosialisasi sih sudah. Cuman mungkin warga peminatnya untuk pilkada kurang. Nantinya kata suara yang tidak tercoblos seperti apa Pak? Yang tidak sesuai akan dikembalikan. Berarti untuk nantinya ketika ditunggu tidak hadir seperti apa Pak? Dilaporkan atau apa? Kalau itu dilaporkan di kejadian. Berarti masih ada 200 ada kurang lebih 175 lah yang belum hadir.
175 yang belum hadir. Pak, ini nantinya itu rata-rata pemilih pemula apa seperti apa yang belum hadir? Yang belum hadir kayaknya bukan banyakan formula anak-anak muda itu. Oh, rata-rata pemilih remaja. pemula yang belum hadir. Pak, harapannya seperti apa sih Pak? Banyaknya anak muda ini yang nggak hadir dalam. Harapan kita mungkin dari pilkada ini harus banyak sosialisasi dari pihak KPU maupun dari pihak PPS atau KPR. Praktek politik transaksional masih marak meski Bawaslu kerap menindak. Pertanyaannya, apakah demokrasi di Bekasi masih sehat? Di era digital, cara kampanye berubah. Calon legislatif di Bekasi kini aktif di TikTok dan Instagram untuk menarik pemilih muda. Tapi apakah ini sekadar pencitraan atau benar-benar meningkatkan partisipasi? Di tengah tantangan, sejumlah inisiatif masyarakat sipil muncul untuk meningkatkan literasi politik. Contohnya sekolah pemilu di Cikarang yang mendidik pemilih pemula atau gerakan kawal pemilu yang melibatkan relawan muda. Aksi protes terjadi di kantor Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat saat pleno penghitungan suara Pilkada Kota Bekasi Minggu malam. Masa pendukung paslon wali kota nomor urut 3 protes hingga ricuh. Kericuhan dipicu pihak saksi paslon nomor urut 2 yang meminta penghitungan suara dihentikan karena mengaku kelelahan. Namun permintaan penghentian ditolak oleh masa paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Kericuhan tidak berlangsung lama karena panitia pemilihan Kecamatan Bekasi Timur akhirnya melanjutkan penghitungan suara kembali. Terjadi kisruh itu gimana Bang? Ada miskomunikasi aja, miskomunikasi. Alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan baik dan tidak ada hal pemerintah. Pemicunya apa Bang? Pemicunya tadi karena calon 02 tidak bersedia melanjutkan daripada kelanjutan dari Penghitungan. Kenapa? Alasannya karena dia hanya mengirim 4 orang, seharusnya 8 orang tapi dia hanya kirim 4 orang. Lantas, bagaimana masa depan partisipasi politik di Bekasi? Apakah generasi muda akan mengubah pola pilih yang lebih rasional atau politik identitas dan uang masih dominan? Demokrasi bukanlah sekadar tantangan mencoblos, tapi tentang kesadaran kolektif. Di Bekasi, perjalanannya masih panjang. Pemilu adalah cerminan masyarakat. Jika kita ingin perubahan, dimulai dari kesadaran sebagai pemilih cerdas. Bagaimana pengalaman Anda memilih di Bekasi? Share di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.